komponen-komponen yang ada pada keterampilan dasar mengajar. Jadi apa nanti yang akan dinilai di dalam lembar pengamatan ini itu semuanya ada di keterampilan dasar mengajar. Ya. Mulai dari membuka pelajaran, komponen apa saja yang ada di membuka? Misalnya menyapa siswa, kemudian persepsi, memotivasi siswa, lanjut dengan menyampaikan atau menjelaskan. Berarti kalau ketika menyampaikan materi, berarti itu adalah keterampilan menjelaskan, mengelola kelas, seperti itu. Kemudian di menutup pelajaran, apa saja yang ada di menutup pelajaran? Kesimpulan materi, Asesmen akhir, ya. Kemudian menyimpulkan, pemberian tugas. Nah itu ada di menutup pelajaran. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi untuk tampil itu bisa jadi 1-2 kali sampai 3 kali tampil ya, sampai tuntas semua dari keterampilan dasar mengajar. Oke, kita mulai. Ya, Bu. Baik, silakan kepada. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya coba lihat kalau ada sampah di bawah kursi atau mejanya Ananda. Kalau ada, buang ke luar ya Ananda. Ya, Bu. Ada Ananda? Tidak, Bu. Tadi dah piket. Ananda. Siapa di sini ketua kelasnya Ananda? Tidak, Bu. Saya, Bu. Lina, silakan siapkan kelasnya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Di sini Ibu akan menuntut kehadirannya Adik Ananda. Apakah semuanya hadir? Tidak, Siapa Bu. yang tidur? Dinda, Kemana mereka Dinda? Widya, Bu. Widya, Bintang. Banyak, Bu. Esya. Baiklah Ananda, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini Ananda? Siap, Bu. Baik, siapa yang tahu pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Amel, apa itu pembelajaran kita minggu lalu? Teks prosedur kompleks, Bu. Apa itu teks prosedur kompleks, Amel? Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang rinci, sistematis, dan berurutan untuk melakukan suatu pengerjaan menggunakan suatu alat atau mencapai tujuan tertentu. Ya, teks prosedur kompleks itu adalah suatu kegiatan teks yang berisi langkah-langkah atau baik, di sini ada terdapat struktur teks prosedur kompleks. Siapa yang tahu berapa itu teks prosedur kompleks? Ada 4, Bu. Apa saja itu? Yang pertama ada tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah kegiatan, dan yang keempat bentuk atau hasil. Ya, nah, struktur prosedur kompleks itu ada 4 ya Ananda. Yang pertama itu tujuan, yang kedua itu alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup atau hasil. Baiklah Ananda, Ibu lihat kalian kurang semangat ya. Ibu akan memberikan eksplisit terlebih dahulu biar kita lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya Ananda. Iya, Ibu. Silakan berdiri Ananda.
Berarti Oh, ya Bu. yang ngerti Anda? Oh. Tepuk satu kali. Tepuk pagi, tepuk pagi. Tepuk siang, tepuk malam. Ulangi lagi. Tepuk pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, malam. Kenapa Dela? Kenapa fokus ya? Ya Pak. Saya ulangi satu kali lagi ya. Tepuk pagi, siang, malam, malam. Bapak yang pusing. Kenapa ada yang fokusnya Nanda? Lagi satu kali lagi ya. Tepuk pagi, siang, malam, malam, pagi, siang. Baik, semuanya sudah fokus ya. Baik, di sini. Boleh. Ya Allah. Oke, semuanya udah semangat ya. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siapa yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini ialah teks cerpen. Yang dimana di sini? Baik, Ibu akan membacakan CP terlebih dahulu ya Nanda. Di sini CP-nya yaitu mengevaluasi hasil pandangan, arahan, atau pesan dari teks non sastra berbentuk teks aural atau teks yang dibacakan atau didengarkan, dan mengevaluasi unsur intrinsik dan ekstrinsik teks sastra terbentuk teks aural. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu menyimak. Yang pertama itu menyimak teks cerpen yang diperdengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan sikap apresiatif terhadap karya sastra. Yang kedua, mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen atau tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat berdasarkan informasi yang didengar secara tepat. Yang ketiga, menafsirkan makna, pesan, dan nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen yang disimak secara kritis dan logis. Yang keempat, menganalisis hubungan antar unsur cerpen serta pengaruhnya terhadap keseluruhan cerita terhadap hasil simakan. Yang kelima, menilai karakter tokoh, konflik, dan penyelesaian cerita dengan memberikan alasan yang didukung bukti dari cerpen yang didengar. Yang keenam, menyampaikan tanggapan, simpulan, atau refleksi terhadap cerpen yang disimak secara lisan maupun tertulis dengan bahasa santun, runtut, dan efektif. Baik, di sini kita masuk ke materinya, yaitu pengertian teks cerpen. Di sini cerpen adalah sastra kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Menurut Sutarti, cerpen adalah rangkaian peristiwa yang terjadi menjadi satu yang di dalamnya terjadi konflik antar tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri, dalam latar dan alur peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antar tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk satu kesatuan.
bagian yang 4 tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Karena dalam cerpen dikisahkan hanyalah intinya saja. Yang kelima yaitu tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Yang bagian 6-nya memiliki katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Yang bagian 7 bersifat fiktif. Yang bagian 8 menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Yang ke-9 membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang ke-10 memberikan pesan dan pesan yang sangat mendalam sehingga pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita tersebut. Kita masuk ke unsur-unsur pembangunan cerpen. Di sini ada 2 unsur, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema ini jarang ditulis oleh pengarangnya. Yang kedua yaitu penokohan. Penokohan ini merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokohnya dalam cerita. Yang ketiga ini alur. Alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk. Yang keempat itu latar. Latar ini seperti tempat, waktu, dan juga peristiwa yang digunakan. Yang kelima gaya bahasanya. Gaya bahasanya di sini dalam cerita menggunakan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif. Yang ke-6 itu sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Masuk yang ke-7 yaitu amanat. Amanat ini pesan yang hendak disampaikan pengarang. Masuk ke poin yang B, unsur ekstrinsik ini ada 3, yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua yaitu latar belakang penulisan. Latar belakang penulisan ini seperti riwayat penulisan, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Poin yang terakhir yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang terkandung dalam cerpen ini ialah seperti nilai agama, nilai sosial, dan nilai lain. Baik, kita masuk ke struktur teks cerpen. Teks cerpen di sini adalah rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Di sini ada 5 poin, yaitu pengenalan situasi cerita. Pengenalan situasi cerita ini ialah seperti mengenalkan apa yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu mengungkapkan peristiwa. Mengungkapkan peristiwa ini seperti apa saja peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut.
Yang ketiga itu menunjukkan pada adanya konflik. Yang dimana di sini apakah terdapat konflik dalam cerita pendek tersebut. Yang kelima itu puncak konflik. Apa saja puncak konflik dalam cerita pendek tersebut. Yang kelima penyelesaian. Penyelesaian ini ialah seperti menyelesaikan masalahnya. Baik semuanya, apakah sudah tahu apa itu teks cerpen? Apa itu teks cerpen tadi Ananda? Apa Lela? Pernyataan pendek yang tidak memiliki, yang tidak lebih dari 10 kata. Ya, teks cerpen itu tidak kurang dari 10 kata ya Lela. Di sini siapa yang tahu apa saja itu ciri-ciri teks cerpen tadi? Di sini siapa yang tahu apa saja tadi ciri-ciri teks cerpen? Ada berapa tadi ciri-cirinya Nanda? Ada 10. Apa saja itu? Memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10 kata. Ya, terus Memiliki prosa penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Kebanyakan mempunyai cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Tokoh menceritakan dalam cerita yang sebuah konflik. Pemilihan kata dan narasi menangkap para pembaca. Bersifat fiktif, menceritakan satu kejadian saja. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, memberikan kesan dan yang sangat mendalam. iya Nanda. Kalau strukturnya berapa tadi? Ada 2. Apa saja itu? Intrinsik. Intrinsik itu terdapat berapa poin? Ada tema, data, alur, amanat, Ada berapa tadi? 7. Kalau unsur ekstrinsik apa aja tadi? 3 Bu. Ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis. Satu lagi. Nilai yang terkandung dalam cerpen. Baiklah Nanda, Ibu akan menayangkan sebuah video di sini Nanda. Cerita dari durhaka yang sombong. Wah, panas sekali. Ternyata cukup jauh perjalanan yang aku lalui. Semoga di depan sana aku menemukan pohon itu. Sepertinya pohon itu yang kucari. Selamat siang, Pak. Benarkah di pohon yang berumur ratusan tahun itu? Ya, benar sekali. Dan aku adalah penjaga pohon ini. Syukurlah, akhirnya aku menemukan pohon ini. Ada apa? Dan apa yang kau ingin lagi? Aku sudah Mendengarkan bertanya. Nanda. Bisakah mau menceritakannya padaku tentang pohon ini, Pak? Ya, saya bisa. Pada zaman dahulu kala, tepat di pinggir hutan, terdapat suatu rumah tua milik seorang janda miskin bernama Manja bersama anak gadisnya yang bernama Siti. Siti adalah anak yang sangat manja. Sedari kecil, apapun kemauannya selalu saja dituruti oleh orang tuanya. Sehingga ketika dewasa ia menjadi anak yang selalu mengandalkan ibunya. Ia tidak peduli seberapa sulit
Oh, cermin ajaib. Siapakah wanita tercantik itu? Tentu saja tak ini. Hanya pangeran kerajaan saja yang pantas menikah denganku. Anakku Siti, bisakah kau mengaku dan jadi bahagia? Ini yang biasanya disukai, ini biasanya dibawa sendiri. Mengapa itu selalu saja tiba-tiba masuk ke kamar? Seharusnya ibu membantuku di peganganku. Aku tidak bisa. Nanti tanganku yang halus ini menjadi kasar terkena dari kayu yang tajam itu. Lagi pula, bukankah ini sudah biasa mengambil kayu bakar sendirian? Tapi nak, sekali lagi aku katakan, aku tidak mau. Baiklah, nak. Dengan rasa. Baik Ananda, di sini Ibu akan menanyakan, apakah Ananda tahu siapa saja tokoh dalam cerita ini? Ibu dan Anaknya yang sombong. siapa nama anaknya yang sombong itu? Ya, Siti. Baik Ananda, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok yang terdiri dari dua anggota ya Ananda. Baik, Iya, 2 orang dalam kelompok. ya Bu. Pilih sendiri Bu. Iya, pilih sendiri ya Anda. Iya, berhadapan ya Anda. Ini depan dalam diri kita. Pakai baju putih, beneran nggak? Bajunya hitam. Kalau pakai baju ini, Cek, Cek, mana mau dulu? Lihat dong. Emang belum? Baik Anda, sebelum kalian kerjakan, tolong perhatikan Ibu membacakan petunjuk pekerjaannya ya Anda. Ya, Bu. Baik, di sini ada yang pertama yaitu simak teks cerpen yang diperdengarkan atau ditanyakan oleh guru dengan seksama. Dengarkan tayangan cerpen hingga selesai tanpa melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, jawablah pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja berdasarkan isi cerpen yang disimak. Yang keempat, periksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Yang kelima, kumpulkan hasil tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Ibu kasih 15 menit untuk mengerjakannya ya Anda. Baik, Bu. Ini bersih.
menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama yaitu siapa tokoh utama dalam cerita tersebut. Yaitu tokoh utamanya adalah seorang gadis bernama Siti yang hidup bersama ibunya, seorang janda miskin bernama Maija. Yang kedua, mengapa Maija harus mencari kayu bakar ke hutan? Karena Maija adalah seorang janda miskin yang mencari nafkah dan mengumpulkan dan menjual kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga yaitu bagaimana sifat Siti terhadap Tolong ibunya. perhatikan Anda. Sifat Siti bersifat manja, sombong, keras kepala dan tidak mau membantu ibunya mencari kayu bakar atau bekerja. Pekerjaan apa yang ditawarkan pemilik warung kepada Siti? Yaitu pemilik warung menawarkan Siti untuk bekerja menjaga warung, tetapi Siti menolak karena takut penampilannya rusak dan tangannya menjadi kasar. Yang kelima yaitu apa pesan moral yang dapat diambil dalam cerita tersebut? Kita harus menghormati dan membantu orang tua, tidak bersikap sombong, tidak manja, serta bersedia bekerja keras, bersyukur atas keadaan yang dimiliki. Yang keenam, siapa yang menceritakan kisah tentang pohon tua kepada gadis itu? Menjaga pohon yang berumur ratusan tahun. Di mana Maijah dan Siti tinggal? Mereka tinggal di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Mengapa Siti tidak mau membantu ibunya mencari kayu bakar? Karena Siti takut tangannya menjadi kasar. Bagaimana sikap pemilik warung terhadap Maijah dan Siti? Pemilik warung bersikap baik hati dan bahkan menawarkan pekerjaan kepada Siti. Yang terakhir yaitu apa yang disesali oleh Maijah sebagai seorang ibu. Maijah menyesal karena sejak kecil selalu memanjakan Siti sehingga ia tumbuh menjadi anak yang sombong dan hanya mementingkan diri sendiri. Baik, hanya itu dapat kami sampaikan. Sampai akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, apakah jawabannya sama dengan kelompok yang pertama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Baik. Baiklah, Ibu anggap kalian sudah mengerti Ananda. Ya, Bu. Baik Ananda, jika sudah selesai kembali ke tempat duduk masing-masing ya Ananda. Baik, Bu. Lalu kumpulkan LKPD-nya Ananda. Baiklah semuanya, Ibu akan menanyakan kembali kepada kalian ya. Siapa di sini yang sudah paham apa itu pengertian teks cerpen tadi? Apa itu tadi pengertian teks cerpen? Cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata. Ya. Setelah itu Setelah itu berapa tadi ciri-ciri teks cerpen itu? 10. Unsur-unsurnya ada berapa tadi? 2. Intrinsic dan ekstrinsic. Strukturnya? Strukturnya ada berapa tadi? Ada 5. Ada tadi itu pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang terakhir, menyelesaikan. Baiklah Ananda, untuk minggu depan kita akan membahas tentang materi teks persuasif. Dan Ibu akan
di sini saya akan membacakan sesuai dengan saya amati terkait materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Leni. Saya pengamat 1. Komentar dari saya dari pembelajaran yang telah dijelaskan tadi itu Guru Leni terlalu berpatokan kepada PPT sehingga materi yang dijelaskan itu tidak menguasai ataupun baik umpan balik dari siswa itu tidak ada, dan juga guru tidak memberikan pembacaan materi terlalu banyak mengulang-ulang kata ya Bu Leni, dan tidak memantau siswanya. Di bagian belakang itu ada yang ribut, masih ada juga yang kurang memperhatikan Ibu guru depan. Dan juga Ibu Leni pada akhir materinya tidak ada menyimpulkan materi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengamat 2 dari Ibu Guru Leni. Sebelumnya beri hapus dulu kepada Bu Leni sudah cukup bagus, tapi ada kekurangannya sedikit, yaitu seperti yang sudah bisa sampaikan tadi. Ibu Guru Leni terlalu terpaku pada materi, terus pengelolaan kelasnya kurang mencukupi, dan siswanya juga kurang aktif saat belajar. Ibu guru juga tidak memberikan umpan balik. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Waktunya juga nggak lama ya. Untuk Ibu Guru Leni waktunya berapa menit itu? Sekitar 40 menit, karena jam saya sudah setengah 12 sekarang. Karena apa menjadi lama? Karena membacakan dia tidak mengajar. Dia membacakan PPTO telah memutuskan. Karena membacakan PPT-nya, nggak mau tahu dengan siswa mau paham atau tidak, mau mendengarkan atau tidak, ya. Kemudian banyak salah-salah unsur-unsur pembangunan puisi. Memang bangunan. Yang benarnya apa? Membangun puisi. Ini malu-malu ini ya. Ponokohan tadi bukan belum ponokohan dibaca. Ponokohani. Saya catat ya kata-katanya yang salah. Kemudian pengelolaan kelas tidak ada. Anda menekan tim Faisal ya? Kan yang tim Faisal itu TPS ya? Ya kamu ulang besok ya, Abi. Nah, tapi tanpa lagi membacakan slide satu persatu yang kecil pula tulisannya. Kalau ibu suruh buka tadi lama apa yang bukunya? Karena nggak mau tahu dia dengan siswa itu nggak mengajar oleh ibu. Bu Leninya berdiri di sini ya, coba buka. Pengertian cerpen dibacakan, ciri-ciri cerpen dibacakan bagaimana dia, berapa slide semuanya? Berapa slide semuanya? Kenapa lama membacakannya tadi itu? Karena panjang kali ya? Panjang dan tulisannya lebih kecil. Ya.